Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu membahas tentang induksi magnet dengan sub pokok bahasan yaitu latihan 4 induksi magnet. Nah, nanti di sini kita akan membahas soal-soal seperti yang lalu ya. Tapi mungkin bervariasi ya. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep ke dalam perhitungan dan cara kerja menyelesaikan soal ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, ini soal lanjutan ya, nomor 31 ya. Muatan listrik 50 mikrocoulomb bergerak memasuki medan magnet 0,5 Tesla dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 5 meter per detik. Jika lintasan muatan mengapit sudut 53 derajat dengan medan magnet, maka besar gaya magnet, bukan gaya Lorentz ya, gaya magnet yang bekerja pada muatan listrik adalah titik-titik. Oke, kita kerjakan, misalkan mau diketahui juga boleh ya, karena ini latihan soal, maka saya ngerjain lewat ini. Theta itu boleh apa ya, 53 derajat ya. Nah, kemudian muatannya itu 50 mikrocoulomb ya, itu berarti 5 kali 10 pangkat minus 5 ya, coulomb. Karena kan mikrocoulomb ke coulomb itu 10 pangkat minus 6. Oke. Berikutnya di situ kecepatannya, kecepatan 2 kali ya, 2 kali 10 pangkat 5 ya, meter per sekon ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas lewat apa? Lewat ini, F sama dengan B kali Q kali V kali sinus theta ya. Oke, ini B-nya berapa? 0,5 ya. Oke, lewat di sini. Boleh. B sama dengan 0,5 Tesla ya. Nah, 0,5 kalikan kecepatan di situ 2 kali 10 pangkat 5, kemudian muatannya di situ 5 ya, 10 pangkat minus 5 ya. Kalikan sinus 53 ya, 53 derajat. Nah, ini berarti ini 0,5 kalikan 2 berarti 1 ya. 1 berarti 5 ya, 10 pangkat. Nah, ini kan ini 0,5 kali 2 ya. Berarti 1 kali 5 berarti 5. Nah, 5 di sini. Nah, cara dengan ini ya. Cara dengan ini. Berarti 5 kali, nah oke, kita kesini aja langsung. Ini kita hapus ya. Nih biar nggak kelihatannya bagus ya. Nah, ini 0,5 ya tadi. Ini 5 kali, nah kali 1 ya. Karena 10 pangkat 5 kali 4 minus 5. Nah ini, nah di sini 53 derajat, ingat. Sinus 53 itu 4 per 5 ya. Oke, cara dengan ini. Maka gaya magnet ya yang bekerja pada muatan listrik ya, itu 4 Newton ya, 4 Newton. Itu soal nomor 31. Gampang ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 32 ya. Nomor 32 di sini diketahui 2 buah muatan ya. 2 buah muatan Q1 setengah Q2, kemudian di situ masanya M1 4M2, keduanya bergerak memotong medan magnet secara tegak lurus ya. Nah, ini misalkan dua-duanya bergerak ke arah kanan gitu ya. Dua-duanya bergerak ke arah kanan dengan arah medan masuk misalkan ya. Dia bergerak ke arah kanan. Ini misalkan Q1. Nah, ini juga ya. Misalkan ya. Ini Q2 ya. Nah, nanti di sini masanya ini Q1 sama dengan setengah Q2, mau besar mau kecil bebas ya. M-nya itu berarti M1 4 M2. Nah, pertanyaannya perbandingan jari-jari lintasannya bagaimana? Ingat ya, ketika sebuah benda bergerak memotong medan magnet, maka akan mendapat gaya gaya magnet sebesar B kali Q kali P ya. Kemudian ketika sebuah benda atau sebuah partikel bergerak memotong medan magnet baik positif maupun negatif, maka lintasannya berupa lingkaran. Maka barisnya di sana MP kuadrat per R. Ini gaya sentripetalnya. Gaya magnet dengan gaya sentripetal sama. Jadi di sini M, kalau yang lupa ya, MP kuadrat per R itu sama dengan B kali Q kali V ya. Nah, kita coret ininya, V-nya tuh. Maka tinggal MP per R ya sama dengan B kali Q ya. Nah, maka jari-jari lintasan ini kalau kalian lupa ini dari sini aja.
Berarti M kali V per BQ. Nah, oke. BQ. Nah, di sini diketahui hanya muatan dan massa. Nah, berarti jari-jari itu hanya bergantung pada massa dan muatan. Bandingkan ya. Maka R1 berbanding R2 itu sama dengan M1 per Q1 berbanding M2 per Q2. Oke, kita masukkan R1 berbanding R2. Kenapa sih lewat sini? Supaya kalian ngerti itu. Oh, dari mana? Nah, kalau sudah tahu kalian lewat ini aja langsung ya. Nah, ini turunannya. Nah, M1. Nah, M1 itu 4M2, berarti 4M2 ya. Q1-nya berapa? Q1-nya adalah setengah ya. Setengah. Setengah Q2 ya. Setengah Q2. Nah, sama dengan atau berbanding, bukan sama dengan, berbanding M2 per Q2 ya. Dengan coret. Nah, itu coret ya. Oke. Nah, nanti R1 berbanding R2 sama dengan 8 berbanding 1 ya. Nah, itu perbandingannya. Kita jawab. Nah, ini opsinya opsi E gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 32 ya. 33 sekarang. Oke. Nah, di sini ada penghantar ya. Penghantar berarus listrik sama ya. Besarnya adalah I ya. Oke. Nah, maka di sini gue nih. Taruh saja gini ya. Ini I ya, I1 kita sebut I, kemudian I2 taruh saja kita sebut I juga. Kemudian I3 kita sebut I juga ya. Nah, antara I1 dengan I2 itu tarik menarik. Kenapa? Karena ingat kalau ini kan masuk artinya. Dulu bukan masuk. Kalau menemukan titik itu berarti keluar ya. Keluar. Nah, arahnya keluar. Kalau menemukan begini cross itu berarti masuk ya. Nah, ini sekarang penghantarnya tembus kertas ya. Tembus kertas. Berarti keluar ya. Arusnya keluar. Nah, sekarang antara arus 1 dengan arus 2 itu tarik menarik. Kenapa? Karena searah. Nah, gayanya kemana? Menurut satu ke kanan. Ini kita sebut F ya. Ya, kenapa kita sebut F? Karena kan arusnya sama. Dari menurut pengantar 1 arahnya ke kanan, menurut pengantar 2 arahnya ke kiri. Sama besarnya F. Nah, ya, kemudian antara 1 dengan 3 tarik menarik juga. Kenapa? Karena searah ya. Nah, jadi keluar semua. Nah, ini arah ke atas. Ini kita sebut F. Kenapa F? Karena arusnya sama. Menurut 3 kemana? Ke bawah ya. Nah, kita ambil salah satu aja. Salah satu ini menurut 2 ke atas, menurut 3 ke bawah kan. Nah, nanti resultan gayanya sama-sama F ya. Ya. Nah, saya keluarkan begini. Ini berarti F, ini berarti F ya. Nah, sudutnya berapa? Nah, ini yang ditanyakan ya. Nah, ini salah satu aja kita ambil di salah satu sudut aja ya. Ini kita sebut F. Taruh saja titik A ya. FA ya. Ini FA ya. Nah, berarti nanti resultannya ini. Nah, ini kita sebut FA. Nah, berapa besarnya? FA kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F. Ingat vektor ya. F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta ya. Oke. Nah, F1-nya sama yaitu F. Berarti nanti F kuadrat ya. F2-nya juga sama F kuadrat ditambah 2F1 F2 F kuadrat kan. Nah, kali cos, cosnya berapa coba? Cos 60 derajat ya. Oke. Nah, oke masukkan ya. Kita masukkan. Nah, ini berarti F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2F kuadrat dikalikan setengah ya. Coret dengan ini. Nah, berarti ini 3F kuadrat ya. Maka FA itu di salah satu sudut itu F ya. Ini di akar ya. F kuadrat gitu ya. Ya. Berarti nanti F di A di suatu titik ya, di suatu titik di sudut kiri atas ya sama ya. Berarti F akar 3 ya. Nah, ingat F itu sebenarnya 2K kali I1 I2 per A ya. Nah, karena arusnya sama udah kalian tulis aja gini, 2K I kuadrat ya per A. Oke, masukkan ke sini. Berarti F sama dengan F ya, FA sama dengan F akar 3 ya. Nah, ini berarti gini. Baik. 2 KI kuadrat ya akar 3 per
A ya. Oke. Nah, jadi gaya magnet ya antara yang dirasakan di salah satu sudut itu berarti 2KI kuadrat akar 3 per A. Nah, berarti yang benar mana? Oke, option C gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Sekarang arahnya ya, walaupun pendek soalnya, tapi ingat mematikan. Soalnya mematikan karena hubungannya dengan arah ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka ya, maka kalian gambarkan apa nih ya. Nah, ini apaan sih? Selatan, barat, utara, timur gitu ya, mata angin ya. Nah, kemudian ini atas bawah ya. Atas. Kemudian bawah. Nah, ini ada triknya juga. Nah, sekarang gini. Sebuah pengantar berarus listrik I dan posisinya utara selatan. Nah, itu berarti kan posisinya ini utara selatan. Posisinya. Oh, berarti ini nih. Ya. Kalau saya ambil begini, ini saya pos dulu yang ini ya. Nah, kemudian utara selatan ini berarti kawat ya. Ini kawat ya. Nah, ini titik-titik itu biar kelihatan ya. Nah, udah berarus listrik I dan posisinya utara selatan dalam medan magnet B arahnya ke timur. Nah, ini berarti B ya, ke arah timur ya, B. Nah, sekarang arusnya bagaimana? Kalau arus misalkan dari utara ke selatan gitu posisinya ini berarti I, maka nanti cara untuk menentukan gaya magnet dengan I cross B ya, itu sama dengan F. Nah, berarti I cross B itu putar gini. Putar ke sini. Jadi sama saja kita memutar skrup yang ada di langit-langit kayak gini ya. Ya. Memutar skrup ya. Yang ada di langit-langit gitu. Mutarnya ke arah kanan gitu. Jadi nanti skrup itu maju ke atas ya. Nah, ini juga ke atas. I cross B itu ke atas. I cross B. Putar I terhadap B itu berarti gaya magnet kemana? Ke atas ya. Atau ke benar di sini atas ya. Ke atas gitu. Gitu ya. Ini jawabannya apa? Nah, perhatikan nih. Perhatikan caranya nih. Kalau ada keterangan barat, misalkan di sini berada ke barat, berarti tidak ada jawaban timur barat. Ya. Kalau ada keterangan penghantar utara selatan, maka tidak akan ada jawaban utara selatan. Saya kali lagi ya. Misalkan penghantar berarah atas bawah. Nah, itu berarti tidak akan ada jawaban atas bawah. Nah, kemudian medan magnet ke arah selatan, berarti tidak akan ada jawaban atas, bawah, selatan, dan utara. Jadi jawabannya tinggal timur dan barat. Artinya, nah di sini berarti harus mengalir dari utara ke selatan ya, dari utara ke selatan. Oke, nah itu berarti tidak ada jawaban utara selatan, ya. Ngerti nggak? Kenapa? Karena sudah diwakilkan oleh arus. Nah, kemudian medan magnet ke arah timur, berarti tidak ada jawaban barat timur atau barat dan timur ya. Kenapa? Karena timur dan timur itu digunakan untuk medan magnet. Ngerti nggak? Jadi jawaban yang ada atas dan bawah ya. Nah, sekarang tinggal milih atas dan bawah. Ngerti nggak? Nah, gitu. Maka nomor 34 itu option yang benar adalah D, ke atas jawabannya. Jadi nanti kalau digambarkan, nanti dilukiskan ini gaya magnetnya ke sini. Nah, gitu kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gampang ya. Nah, medan magnet di sekitar pengantar listrik panjang lurus berarus listrik I berbanding dengan titik-titik. Berbanding terbalik, ingat nih. Ingat ya. Rumusnya untuk pengantar lurus B sama dengan 2K kali I per A ya. Ya. Nah, jelas B itu hanya bergantung pada I. Jelas B itu hanya bergantung dengan 1 per A. Nah, itu dinyatakan terbaliknya mana? Berarti medan magnet terbalik dengan jarak ke penghantar. Ya. Jadi yang benar mana? Yang ini gitu. Jarak ke penghantar, bukan panjang penghantar ya.
Kalau medan magnet itu di suatu titik akibat penghantar lurus itu jarak dan arus. Tetapi kalau gaya magnetik ya itu bergantung pada penghantar juga gitu. Oke, itu jawabannya ya. Oke. Itu untuk nomor 35 option E yang benar. Oke. Sekarang di sini ada nomor 36 ya. Nomor 36 ada dua buah penghantar ya. Ada dua buah penghantar sorry ini. Ini kok. Nah, oke. Nah, ada dua buah penghantar itu berarus listrik 3 ampere dan 12 ampere ya. Kedua penghantar terpisah sejauh 30 cm. Di manakah titik yang mendapat medan magnet 0 diukur dari penghantar A. Oke, kita gambar ya. Kita gambar. Gambarnya kayak gimana sih? Ya gambarnya kayak gini nanti. Nih, ya. Nah, ini titik taruh saja ke titik C ya. Jadi nanti C atau medan magnet di C itu sama dengan 0. Kenapa? Karena B dari A itu sama dengan B dari B. Medan magnet dari penghantar A itu sama dengan medan magnet dari penghantar B. Nah, dengan catatan BA itu berlawanan dengan B ya. Nah, gimana sih caranya menentukan gini? Nah, dari sini ke sini kita sebut X. Nah, dari sini ke sini ini kan A ya. Ini A. Berarti di sini A min X. Ingat ya, pada saat kita mempelajari listrik statik ya. Oke. Nah, di sini I ya. Saya putar kalau ada tulisan I ya. Oh, nggak ada ya. Nah, udah. Berarti ini I taruh saja nih I1 ya. Oke, entar dulu ya. Ini 1, yang ini I2 ya. Ini 3 ampere, yang ini 12 ampere. Nah, nanti arahnya kemana sih? Nah, arahnya begini. Jadi kalau saya gambarkan begini, saya keluarkan ya. Ini titik cek kayak gini. Nah, tuh. Oke. Nah, medan magnet dari penghantar 1 itu pasti ke dalam ya. B1 atau ke Z negatif ya. Untuk medan magnet yang 2 itu berarti ke Z positif. Ini B2. Berapa sih besarnya? Nah, B1 sama dengan 2K kali I1 per A ya. Oke. Nah, B1 ya atau BA di situ ya. BA ini. Ini BA nih boleh. Ini BA yang ini BB ya. BA ya. Ya. Itu BB sekarang 2 kali I ya. Kali I2 per A. 2 ya. Ini A1. Nah, perhatikan. BB atau BA itu sama dengan BB. Berapa sih besarnya? 2KI 1 per A1 sama dengan 2KI 2 per A2. Saya sengaja turunkan ini supaya kalian benar-benar ngelihat ya. Ngelihat apa sih nanti ujungnya gitu ya. Nah, ujungnya ini kan I coret kan ini dapatnya. Berarti I1 per 1 I2 per A2. Nah, jadi nanti lewat ini lama. Jadi langsung ke sini ya. Nah, I1 berapa? 3. A1 berapa? Ditanya ya. Nah, I2 berapa sih? 12. Nah, A2 berapa sih? Nah, A2 itu berarti A min X ya. Ini berapa sih? 1 per A sama dengan 4 per A min X ya. Ya. Oke, crossing berarti 4A ya sama dengan A min X ya. Oke. Nah, X ya. Ntar dulu. Ini kalau salah nih. Nah, oke. Ntar, ini ada yang salah. Coba nih. 12, ntar dulu 3. Oh, salah nih, sorry. Nah, ini jangan
Jangan A ya. Ini berarti X. Sorry. Ini berarti X ya. Sorry. Makanya heran tuh. Nah, ini berarti X ya. Sorry. Dah. Ini juga X ya. Sorry. Saya hapus ini. Saya juga jadi heran nih. Salah nulis ya ternyata. Ini berarti X ya. Ini crossing berarti 4X ya. 4X sama dengan A min X ya. Oke. Atau saya hapus dulu nih. Maaf nih. Saya hapus dulu ya biar jelas. Oke. Nah, nanti di sini 1 per X sama dengan 4 per A min X. Oke, cross sekarang boleh. Berarti A min X sama dengan 4X. Oke, pindah. Berarti 5X ya sama dengan A ya. Oke, maka X sama dengan A per 5. Nah, A-nya berapa sih tadi? 30 ya. Oke, benar 30 dibagi dengan 5 itu benar berarti 6 cm. Jadi titik yang mendapat medan magnet 0 ya akibat kedua penghantar yaitu di antara A dan B sejauh 6 cm dari penghantar A gitu. Karena dihitungnya dari penghantar A. Ini soal UN nih. Oke. Itu soal nomor 36. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini kalian langsung aja masuk sini ya, masuk ke sini. Oke, masuk ke sini biar gampang gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 37. Ini mirip dengan yang tadi. Mirip dengan yang tadi ya. Nah, sekarang A dan B mempengaruhi P. Ingat ya, A dan B mempengaruhi P. Jadi nanti P itu mendapat medan dari A ya. Medan dari A. Saya gambarkan 3 dimensinya kayak gini di sini ya. Oke. Ya. Nah, jadi nanti medan magnet dari penghantar A itu berarti masuk ya. Ini kita sebut B, A ya. Nah, kemudian medan magnet dari penghantar ini kan nanti lingkaran nih, lingkaran ini. Dari penghantar ya. Penghantar B kemana coba? Arahnya pasti keluar. Ntar dulu kita lihat. Ya. Ya, nih benar. Ini B. Oke. Ntar saya lihat dulu ya. BA masuk, BB ya keluar ya. Keluar. Nah, sekarang kita cari dulu. BA-nya berapa sih? BA berarti 2K kali I per A ya. Nah, kita cari nilainya. 2 10 pangkat minus 7 ya. Minus 7 A-nya ya. Ini 1 ampere dibagi dengan A. Nah, A-nya itu dari sini ke sini ya, ke P berarti 4 10 pangkat minus 2. Kenapa minus 2? Kenapa 4? Karena dari pengantar A ke P ya. 2 tambah 2 berarti 4 meter. Oke, ini setengah 10 pangkat 5. Ini naikkan ya. Atau 5 kali min ya, ini 5 kali 10 pangkat minus 6 Tesla ya. Oke, itu BB. Nah, sekarang BA bukan BB. BB berarti 2K kali I per A ya. Ini berarti ini 2 kali 10 pangkat minus 7 ya. I-nya berapa di situ? 2 ampere ya per. Nah, jaraknya justru B ke P itu bukan 4 tapi 2 minus 2. Kenapa dimeterkan ya? Coret nih. Nah, jadi nanti nilainya 2 kali 10 pangkat 10 pangkat minus 5 ya. Tesla ya. Nah, tetapi karena di sini minus 6, di sini adalah minus minus 5, ini berarti boleh 20 10 pangkat minus 6 ya Tesla ya. Oke. Nah, tetapi kalau di sini juga pangkat minus semua, nah, maka ini yang dirubah ya, yang ini yang dirubah. Oke, lihat perhatikan ya, perhatikan. Nah, ini yang dirubah bukan ini ya, tapi yang kiri ya. Rubah dulu. Berarti ini 0,5 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, berarti medan magnet di P itu yang keluar dulu BB dikurangi BA ya. Nah, BB-nya berapa sih? 2 kali 10 pangkat minus 5. BA-nya berapa? 0,5 10 pangkat minus 5. Nah, ini udah jelas 1,5 10 pangkat minus 5. Apa? Tesla kemana? Nah, berarti
BB itu lebih besar dibanding dengan BA, maka arahnya keluar ya. Keluar ya. Atau diberi notasi kayak gini ya, titik ya. Tuh. Nah, itu jawaban untuk nomor 37. Mana yang benar? Ya 1,5 10 pangkat minus 5 Tesla keluar ya. Gitu. Jawabnya. Lanjut ke soal berikutnya. Gampang ya. Nomor 38 ya. Nomor 38. Awas nih kawat melingkar ya. Kawat melingkar dengan jari-jari lingkaran 8 cm ya. Kemudian dialiri arus ini, dialiri arus 10 ampere ya. Nah, pertanyaannya, tentukan medan magnet di luar pusat lingkaran ya. Gitu. Di luar pusat lingkaran. Nah, kalau ada soal seperti ini, boleh kalian gambar dulu itunya, kawatnya. Nah, gini ya. Oke. Kalau ini jelek ya. Nah, tuh ya. Nah, ini 3 dimensi lah lumayan. Nah, ini taruh saja titik P ya. Nah, ini A ya. Nah, ini jari-jari miring ya. Nah, ini theta ya. Theta. Nah, ini kita sebut X, ya ini kita sebut R. Nah, di situ diketahui ya. Ini menghalangi pemandangan nih. Ini saya hapus dulu nih. Oke. Nah, A di situ berapa? 8 cm ya. Boleh gunakan meter apa MKS 8 10 pangkat minus 2 ya. Kemudian X itu 6 cm. Berarti di pertanyaannya itu tentukan medan magnet di luar pusat lingkaran pada jarak 6 cm ya. Nah, ini berarti 6 cm atau 10 pangkat minus 2 apa meter ya. Nah, nanti ini bisa dicari R-nya berapa sih? R-nya. R berarti akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Udah gampang ini mah, kalau ini 6, ini apa? Ini 6, ini 8, ini pasti 10 ya. 36 kuadrat ditambah sorry. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini boleh tertukar ya. Berarti 100 kan ya. Nah, berarti 10 kan. 10 apa? Cm atau 0,1 meter ya. Oke, nanti kita pilih. Nah, sekarang rumusnya gimana sih? Untuk di luar pusat lingkaran, kalau di dalam itu BP ya, mu 0 I N per 2A ya. Nah, per 2A. Nah, kalau di luar pusat lingkaran, BU ya, di luar ya. Ini mu 0 I A N sin theta per 2R kuadrat ya. Awas apakan rumusnya ya. Nah, masukkan mu 0 berarti 4P 10 pangkat minus 7. Nah, I-nya di situ 10 ampere. Kemudian A-nya, awas di sini jangan menggunakan senti tapi meter ya. 10 pangkat minus 2. Nah, oke. Nah, kemudian N-nya di situ berapa? Tidak ada. Berarti 1 ya, bukan tidak ada, 1. Nah, nilai sinus tetanya berarti itu A per R ya. A-nya sendiri adalah 6 cm, R-nya itu sendiri adalah 10. Berarti 6 per 10 ya. Ini kan? Barusan kita hitung ini 10 cm. Berarti nanti tinggal sin theta itu berarti A per R. Yap. 8 per 10 ya, bukan 6. 8 per 10. Saya jari-jarinya 8. Berarti 8 per 10 ya. Nah, 2. Nah, R-nya tadi 10 cm. Buat ke meter, maka pakai yang ini. Kalau di bawah. Nah, kalau di sinus itu walaupun pakai senti dan meter itu sama hasilnya. Oke, lanjut. Nah, dari data ini dengan dicoret nih 10 dengan 10. Nah, berarti tinggal 4pi 10 pangkat minus 7 kali 8 kali 10 pangkat minus 2 terus kali 8 lagi ya. Dibagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Coret dengan ini. Nah, berarti kan 4-nya. 4. Nah, ini naik ke atas. Ini dengan ini habis nih. Berarti 4pi kali 10 pangkat minus 7
kali 8 kali 4 ya. Nah, ini berarti 16 kali pi kali, nah 16 sih berapa sih? Nah, oke, kita hitung berapa nih? Oke. Nah, kita hitung 4 kali 4, 16 ya. 16 kalikan 8 gitu ya. Nah, 128. Nih, ingat nih. Ini hasilnya 128 pi 10 pangkat minus 7. Lihat option. Nah, di situ ada option, ada yang 128 pi ya. Ada yang 6,4 pi. Nah, ada yang 1,28 pi tapi pangkatnya beda ya. Ada 10 pangkat minus 7 nih. Ada 10 pangkat minus 6, ada 10 pangkat minus 5. Nah, jadi yang benar yang mana? Yang benar begini, dirubah dulu. Kita ambil ke satu desimal, berarti 1,28 pi. Nah, 10 pangkat minus 5 ya. Oke, jawabannya yang benar yang mana? Yang E ya, itu option E deh. Oke. Itu jawaban untuk Pak soal nomor 38 ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, solenoida ya. Solenoida jumlah lilitannya N, dialiri arus sebesar I dan panjangnya saat itu adalah L ya. Nah, medan magnet yang dihasilkan sebesar B pada saat itu. Nah, jika solenoid diregangkan panjang 2 kali semula, maka besar medan magnet berapa sekarang ya? Kayak ini gampang sekali. Nah, di awal kita sudah menulis medan magnet di solenoid ya. Jadi nanti B sama dengan mu 0 I ya, kali A kali N ya. Oke, per jangan lupa nih per L. Nah, karena di sini tidak ada perubahan kecuali L, nah berarti nanti B hanya bergantung pada panjang solenoida gitu ya. Nah, L gede dijadikan L aja ya. Oke. Maka B1 berbanding B2 itu hanya dengan ini. L1 berbanding dengan L yang kedua. B1-nya B, B2-nya ditanya. Kemudian L1-nya L. Nah, L2-nya gimana? L2-nya adalah 2L. Tinggal coret ya. Coret. Maka B berbanding B2 sama dengan 1 berbanding setengah ya. Maka medan magnet sekarang di pusat solenoida itu B2 sama dengan setengah B1 atau setengah B gitu ya. Oke, itu jawabannya. Mana yang benar? Option B gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Awas ini enteng ya. Walaupun enteng, awas jangan mengentengkan soal. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah toroida memiliki jari-jari efektif 10 cm ya. Nah, toroida itu apa sih? Toroida itu solenoida yang dilingkarkan ya. Solenoida yang dilingkarkan seperti ini nih. Oke, saya gambar ya. Nah, gitu ya. Nah, ini solenoida, panjangnya L. Nah, sekarang bagaimana kalau dilingkarkan seperti ini? Gedeannya dikit. Sorry. Ya. Tarik ke hapus ini. Ya. Nah. Nah, begitu. Ini lingkaran kayak gini. Ini maaf jelek nih. Emang gambarnya jelek. Tuh ya. Nah, sampai seterusnya. Nah, nanti di sini ada jari-jari dalam, ya, R1, ada jari-jari luar, R yang kedua. Nah, nanti R totalnya itu R1 tambah R2 per 2. Nah, inilah yang disebut dengan jari-jari efektif. Nah, di situ ada tulisannya 10 cm. Ya, oke. Kemudian jumlah lilitannya di situ 400 lilitan, kuat arusnya berapa? Di situ
5 ampere ya. 5 ampere. Waduh, ini jelek sekali. Ntar dulu ya. Nah, ini 5 ampere. Nah, pertanyaannya gimana sih? Tentukan medan magnet pada toroida itu. Nah, ingat ya. Kita punya rumus untuk ini. B sama dengan mu nol I N per L ya. Mu nol I N per L. Oke. Nah, sekarang ketika di sini panjangnya L, nah ketika di sini ya, ketika sini itu L-nya bukan lagi panjang tapi keliling ya. Berarti keliling itu kan 2 pi R ya. Oke. Tinggal masukkan. Nah, mu-nya ganti dengan 4 pi kali K ya. Nah, jadi nanti rumus ini untuk toroida bawa ke sini. B sama dengan mu nol I N ya per L ya. Oke, masukkan 4pi kali K kali I kali N per 2pi R. Coret. Nah, khusus untuk toroida itu rumusnya adalah 2K I N per R. Ayo kita jawab. B pusat ya. Itu tinggal masukkan aja 2 kali 10 pangkat minus 7 ya. Kalikan dengan I-nya di situ 5 ampere ya. Kemudian N-nya ini kebetulan 400 ya. A-nya di situ 0,1 atau 10 pangkat minus 1 ya. Oke, coret. Coret dengan yang mana? Yang ini aja. 5 kali 2 berapa? 10 kalikan 400 berarti 4000 ya. 4000 10 pangkat minus 7. Nah, ini naik nih. Ini naik. Berarti 10 pangkat 1 ya. Nah, ini berarti 4 kali 10 pangkat 4 kalikan 10 pangkat minus 7. Hasilnya berapa? 4 kali 10 pangkat minus 3 apa Tesla. Nah, di sini mintanya mili Tesla. Ya, ingat, mili ke Tesla itu pangkat 3. Berarti 4 10 pangkat minus 3 kalikan 10 pangkat 3 ya. Nah, hasilnya adalah 4 mili Tesla gitu ya. Oke, gampang ya. Gampang. Ini optionnya yang benar adalah D. Oke. Soal sudah ditampilkan sebanyak 40 ya. Mudah-mudahan dengan tampilnya 40 soal, kalian lebih hebat lagi ya. Atau lebih memahami dan mampu mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan. Oke. Next video, induksi elektromagnet ya.